Ini yang juga barangkali perlu kami jawab begitu Bapak Ibu. Rame di luar. Bapak Ibu menyatakan rame ya, karena kita nggak bisa lagi, memang agak susah mengontrol media sosial. Media sosial itu kalau yang komen semuanya negatif, maka informasi negatif lah yang akan terbaca begitu. Jadi kami mengajak teman-teman, mohon ini disimak betul-betul, karena ada isu di luar. Formasi habis di gelombang pertama, atau formasi itu akan habis di periode pertama. Apakah ini benar begitu ya? Jadi kami harus tekankan kepada Bapak Ibu, teman-teman sekalian, tidak ada cerita formasi habis di periode pertama. Karena apa? Bapak Ibu baik yang ada di periode pertama dan periode kedua itu dapat melamar pada formasi yang sama. Mari kita lanjutkan kembali. Oke, siap. Jadi agak bersemangat ya, tapi maksud saya begini, kalau saya bersemangat begini, teman-teman segera daftar gitu. Supaya apa? Supaya kami nggak, kalau di bahasa akhirnya nanti kita nggak bingung pada waktu verifikasi. Ya, verifikatornya nggak banyak, tapi kalau pelamar ternyata bottleneck di hari-hari akhir, itu tentu jadi kendala begitu. Dan kami tidak menjamin bahwa sistem itu tidak sama dengan sistem yang digunakan CPNS kemarin. Kalau nanti tiba-tiba di tengah nggak bisa daftar, bingung lagi gitu ya. Jadi segeralah mendaftar. Ya, saya ulangi bahwa apakah formasi habis di gelombang pertama, bahwa orang yang melamar di periode 1 dan periode 2 itu pada prinsipnya mereka melamar pada formasi yang sama. Kalau teman-teman lihat di timeline pengadaan P3K tahun 2024, sebenarnya prosesnya adalah Bapak Ibu ini pengolahan nilai hasil seleksi tahap 1 itu dilakukan pada saat yang kedua sudah daftar. Gitu ya. Jadi bukan mengumumkan dulu kelulusan yang tahap 1 baru daftar yang tahap 2. Kalau seperti itu maka ada formasi namanya formasi habis. Tapi kalau sekarang Bapak Ibu yang kedua daftar itu pada waktu yang pertama baru selesai tes. Belum pengolahan nilai, belum pengolahan hasil seleksi, belum proses pengusulan NIP. Sehingga formasi itu tidak ada namanya formasi sudah terpakai. Jadi antara yang gelombang pertama atau tahap 1 dengan tahap 2, saya rasa punya peluang yang sama sepanjang formasinya masih tersedia. Gitu ya. Ini untuk menjawab apa yang ditanyakan oleh teman-teman, rame, santer gitu ya. Bahkan kalau kami posting apapun di media sosial yang ditanyakan ini gitu. Kok formasinya cuma 1? Kok hanya itu saja yang dibuka begitu ya. Bapak Ibu, sebenarnya yang terjadi di tahun 2024 ya, yang terjadi di tahun 2024 yang kita selenggarakan ini, yang kita mulai tanggal 1 Oktober sampai dengan tanggal 20 Oktober nanti gitu ya, itu adalah seleksi P3K yang dilakukan dalam rangka penyelesaian tenaga non-ASN. Tentu karena seleksi P3K yang digunakan untuk penyelesaian tenaga non-ASN, tentu cara pelaksanaannya, prinsip-prinsip pelaksanaannya juga tidak sama dengan proses seleksi P3K di tahun 2023. Tidak sama dengan proses seleksi tahun 2021. Tidak sama juga dengan proses seleksi di tahun 2022. Apa sih yang sebenarnya membedakan? Pertama, Bapak Ibu, kita membuka formasi jabatan pelaksana. Ya, jabatan pelaksana. Formasi jabatan yang hanya kita buka di tahun 2024. Kalau Bapak Ibu ingat tahun 2021, 22, 23 Mbak Reza, kita nggak pernah tuh buka formasi yang namanya formasi jabatan pelaksana. Tapi karena ini semangatnya adalah kita ingin menuntaskan proses penyelesaian non-ASN, maka buka formasi jabatan namanya jabatan pelaksana dengan kualifikasi. Coba Bapak Ibu amati di formasi. Formasinya adalah S1 semua jurusan, D3 semua jurusan, kemudian SMA sederajat, dan SD sederajat.
Maka prinsipnya adalah ini adalah seleksi P3K yang dirangkaikan dengan proses penyelesaian tenaga non ASN. Beda halnya dengan seleksi P3K saja gitu ya. Sama kalau Bapak Ibu lagi apel nih, apel pagi di kantor. Apel pagi dengan apel pagi yang dirangkaikan dengan proses penerimaan pangkat, SK pangkat, itu juga akan berbeda. Kalau apel pagi biasa seperti apa? Kalau apel pagi dirangkaikan dengan proses penerimaan SK pangkat, tentu ada aturan-aturan di dalam apel itu yang berubah gitu. Oh, ternyata setelah laporan ada pemberian SK. Setelah itu ada doa dipimpin siapa gitu ya. Padahal kalau apel pagi yang biasa nggak seperti itu gitu. Sehingga Bapak Ibu, seleksi P3K 2024 ini adalah seleksi P3K yang unik. Mungkin juga bisa jadi tidak akan ada seleksi P3K model begini di tahun depan. Karena kita juga sudah tahu model ini tidak pernah ada di seleksi tahun 2021, 22, 23. Ya. Maka apa yang terjadi? Kami menghimbau, karena ini adalah sifatnya adalah seleksi P3K yang digunakan untuk penyelesaian tenaga non ASN, bagi Bapak Ibu yang ternyata masih merasa sebagai tenaga non ASN dan ingin dilanjutkan bahwa statusnya sebagai tenaga non ASN, silahkan Bapak Ibu tetap melamar meskipun formasinya hanya 1. Ya, saya ulangi. Bapak Ibu, bagian dari non ASN Pemprov Jatim, selama prinsipnya ingin tetap menjadi non ASN, Bapak Ibu harus tetap melamar meskipun formasi hanya ada 1.